yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Rabu 18 Oktober 2023. Renungan kita ambil dari Injil Lukas bab 1 sampai dengan ayat 9. Dan hari ini merupakan Pesta Santo Lukas. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, Lukas pengarang Injil dalam tradisi gereja, Lukas sangat dihormati sebagai pelindung para dokter dan juga para ahli bedah. Latar belakang Lukas adalah seorang tabib, seorang tabib. Tentu tugas sebagai seorang tabib selalu berhadapan dengan sakit penyakit dan penyembuhan. Oleh karena itu, dalam tulisannya Lukas banyak mengumpulkan karya-karya Yesus dalam karya-karya penyembuhan dan perhatian yang besar kepada orang-orang sakit. Ini merupakan ciri khas dari Injil Lukas. Dalam tugasnya sebagai pewarta sabda, Lukas dengan amat tekun melakukan karya kerasulannya bersama dengan Santo Paulus, dan mewartakan Injil di beberapa kota. Dan yang terakhir dicatat bahwa Lukas mewartakan Injil di kota Troas. Sekarang ini sekitar negara Turki. Di situ Lukas banyak sekali melakukan karya-karyanya, bahkan menuliskan karya-karya itu yang berpangkal pada karya-karya Yesus sendiri, yaitu karya penyembuhan. Yesus selalu mendahulukan orang-orang sakit, memperhatikan, selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan pada orang miskin, orang menderita, terutama tentu orang-orang sakit. Maka dalam perutusannya, Lukas dan juga para murid yang lain termasuk mereka semua adalah orang-orang yang taat pada sabda Yesus, supaya mereka pergi kepada domba-domba yang hilang, domba yang sakit dan domba yang tidak berdaya. Nah, domba yang hilang artinya domba yang memerlukan pertolongan Tuhan. Maka Lukas dalam karyanya itu mencari. Kita ingat moto dari habisan Bapak Uskup, di sana dikatakan mencari dan juga menyelamatkan. Mencari artinya mencari sesuatu yang hilang, ditemukan kembali, dan juga yang sakit serta yang tidak berdaya, maka ditolong untuk mendapatkan kekuatan. Perutusan Lukas dalam rangka menyongsong kerajaan Allah yang sudah dekat, maka artinya Lukas pergi kepada setiap orang supaya menerima pewartaan, para murid atau Lukas sendiri, supaya orang-orang itu bertobat dan hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah. Kalau orang hidup dalam kerajaan Allah atau hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah, maka hidupnya itu pasti khas, spesifik, berbeda dari yang lain, yaitu selalu menandakan hadirnya kerajaan Allah. Artinya selalu menumbuhkan pengharapan di tengah-tengah hidup bersama. Selain itu, para murid juga diutus Yesus dan juga mesti mengandalkan Allah sendiri, serta berani meninggalkan kemapanan hidup yang sudah diperolehnya. Bahkan sekarang mampu untuk melepaskan kemapanan itu demi datangnya kerajaan Allah, agar fokus seluruh hidup hanya diarahkan pada Allah semata. Sahabat Lentera Sabda yang terkasih, tentu Lukas memberikan inspirasi kepada kita. Yang pertama adalah bagaimana menumbuhkan kepedulian pada orang-orang di sekitar kita, kepekaan akan kebutuhan orang di sekitar kita, tadi yang miskin, yang menderita, yang hilang, yang tidak berdaya. Itu merupakan kemampuan kita untuk menumbuhkan kepekaan dan kepedulian. Yang kedua adalah tindakan yang nyata. Bagaimana setelah kita menemukan mereka yang hilang atau yang tidak berdaya, yang sakit, maka kita berbuat sesuatu. Tidak hanya membiarkan, tetapi berbuat sesuatu supaya mereka memperoleh hidup.
Dan kalau mereka memperoleh hidup, berarti mereka itu memperoleh keselamatan. Dan itulah yang sebetulnya dikehendaki oleh Allah. Semoga pesta Santo Lukas pada hari ini menumbuhkan semangat pada diri kita masing-masing sebagai pewarta sabdanya, sehingga setiap orang merasakan Allah yang hadir dan memperoleh rahmat kehidupan. Tuhan memberkati. Sabda